Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semuanya? Jumpa lagi dengan saya Pak D. Alvan. Salam damai sejahtera buat semuanya. Salam sehat. Semoga semua dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin. Sebelumnya Pak D mohon maaf ya karena baru bisa membawakan cerita dari kiriman sedulur semuanya. Dan untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari yang namanya minta disebut dengan sebutan si Ening. Nah, si Ening ini dulu pernah mengirimkan cerita ya, mungkin sedulur semua ada yang ingat. Itu judulnya Kiriman. Barangkali ada yang ingin mendengarkan dari cerita si Ening ini yang sebelumnya, yang dulu, yaitu judulnya Kiriman. Monggo bisa dicari di channelnya Pak D ini, judulnya kiriman cerita dari si Ening. Nah, kali ini si Ening ini mengirimkan cerita lagi mengenai rumah angker yang ada di komplek lama perumahannya dulu. Tapi sebelum ke cerita seperti biasanya, jangan lupa untuk sedulur semuanya subscribe channel Pak D ini. Jangan lupa like dan juga komentarnya. Dan untuk yang sudah subscribe ya, saya sampaikan terima kasih banyak. Semoga ini sebagai amalan dari sedulur semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membalas amalan-amalan sedulur ini. Langsung kita ke cerita dari si Ening ini. Si Ening ini membagikan ceritanya ini yang terjadi di komplek rumah keluarganya, yang sama seperti cerita yang dulu ya di Bandung. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun lalu, kisaran ya tahun 2010 atau kurang lah dari itu. Si Ening ini nggak hafal banget kapannya, namun masih ingat saat itu masih remaja, kisaran sekolah itu ya antara SMP SMA lah. Pada hari itu nggak tahu kenapa ya, si Ening ini susah untuk tidur atau sulit tidur. Bahkan sudah lewat tengah malam, tapi matanya si Ening ini nggak merasa ngantuk sama sekali. Karena nggak bisa tidur ya, makanya si Ening ini asik internetan, main internetan di handphonenya itu. Bahkan karena saking asiknya, tahu-tahu lihat jam di HP-nya itu ternyata sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Karena dilihat jam sudah angka jam 2 ya, jam 2 dini hari, nah si Ening kan mulai agak mengantuk. Tapi karena hari itu kan lagi liburan sekolah ya, jadi si Ening ini walaupun ngantuk-ngantuk itu hantam aja terus untuk begadang sambil mainan handphonenya itu, main internet di handphonenya itu. Sekitar setengah jam kemudian, samar-samar si Ening ini mendengar dari kejauhan itu ada suara yang melengking tinggi. Suaranya itu tajam seperti teriakan gitu loh. Dan suaranya itu memang seperti dari yang jauh sekali gitu loh. Kedengaran dari telinganya si Ening ini kan bisa ngira-ngira ya, kalau suara dari dekat itu suara jauh yang tapi terdengar jelas itu melengking suaranya, bahkan sampai terdengar di telinga si Ening ini. Tapi walaupun mendengar suara itu dianggapkan itu di luar jauh ya, si Ening ini acuh aja terhadap suara yang didengarnya itu. Karena si Ening merasa komplek rumah tempat tinggalnya ini kan memang komplek yang lama, komplek tua ya, yang sepi lah. Bahkan jalan tol itu yang jaraknya dari rumah si Ening ini ya kira-kira baik 3-4 kilo lah jauhnya itu dari rumah Ening ini. Itu kadang suka terdengar deru suara angin dari mobil-mobil yang ngebut di jalan tol itu. Dan sini juga dengan santai berpikir pada waktu itu, kalau itu memang
gangguan setan-setan jahil, merasa lah si Ning bahwa itu gangguan setan jahil. Makanya sama si Ning ini dicuekin aja, anggapannya nanti juga hilang lah suara itu, sambil terus saja mainan HP-nya sampai akhirnya sekitar jam 3 subuh lah si Ning ini merasa lelah, kan matanya kan melihat HP terus kan lelah ya. Jadi HP-nya itu akhirnya diletakkan sama Ning di meja dan mencoba untuk tidur. Pada waktu mau tidur ini otomatis konsentrasi si Ning tadi yang dengan handphone, kalau kita konsentrasi ke handphone biasanya kan kita sudah nggak memperhatikan sekitarnya. Nah setelah mencoba tidur ini kan si Ning baru merasakan keheningan pagi itu ya, karena memang kan mencoba untuk tidur akhirnya kan berdiam diri. Nah di keheningan itu si Ning ini masih merasakan mendengar suara lengkingan tuh yang dari jarak jauh tadi. Bahkan suara yang melengking itu rasanya semakin jelas terdengar di telinganya. Walaupun jaraknya masih jauh ya karena di dalam kamar ya, tapi nampaknya suara itu masih terdengar dari jauh kejauhan yang sama. Bahkan si Ning merasa bentuk suaranya itu semakin lama itu jadi semakin jelas dan si Ning ini mulai menyadari bahwa itu bukan suara deru mobil di jalan tol, namun benar-benar suara teriakan kencang dari suara seorang wanita. Menyadari hal itu si Ning langsung merasa was-was dan takut juga. Bahkan si Ning ini hanya bisa diem dan tentu saja tidak bisa memejamkan matanya, masih menebak-nebak suara apakah yang didengarnya itu. Sampai semenit, 2 menit si Ning pun yakin bahwa suara itu adalah benar suara seorang wanita yang berteriak dengan kencang. Bahkan teriakannya seperti teriakan amarah yang terus berulang-ulang dan tak berhenti. Menyadari hal itu, tentu saja si Ning juga kaget ya. Bahkan si Ning ini pikir pasti siapapun yang berteriak itu lelahnya bukan main. Karena bisa dibayangkan ya, si Ning itu mendengar teriakan itu sudah sejak jam 12:30 tadi. Bisa dibayangkan ya, 12:30 sampai jam 3 yang nggak diperhatiin sama Ning itu sebenarnya suaranya tuh terdengar terus teriak, tetapi waktu itu kan nggak diperhatikan lah sama Ning, tapi samar-samar masih terdengar. Dan si Ning ini juga berusaha mengira-ngira jarak dari suaranya itu ke rumahnya, berusaha mengenali lah kira-kira suara siapa dan dari mana asalnya. Yang si Ning duga saat itu adalah suara asisten rumah tangga salah satu tetangganya yang tinggal mungkin ya sekitar 2-3 rumah lah dari rumah yang ditempati si Ning ini. Karena khawatir terjadi apa-apa ya, akhirnya si Ning pun berusaha bangun dan lekas-lekas beranjak ke kamar orang tuanya. Maksudnya tidak mengatakan sama orang tuanya ya tentang apa yang didengarnya. Tapi baru saja si Ning ini keluar dari kamar, si Ning ini mendengar ibunya itu berjalan dari dapur ke kamar dan sepertinya tuh membangunkan ayahnya yang masih tertidur. Papa bangun, itu teh ada suara perempuan teriak-teriak, kayaknya siapa ya. Dan saat itu ayahnya yang menyauti dan bertanya, suara apa? Tanya beliau terdengar heran. Ibunya pun menjawab, gak tahu mama, dari tadi habis sholat kok seperti dengar ada perempuan teriak-teriak kayaknya. Ya seperti orang marah-marah lah, udah setengah jam gitu terus. Coba itu cek Pak, siapa tahu takut ada yang mukulin katanya. Karena ibunya bilang begitu, si Ning jadi nggak ragu dan
dan mulai menghampiri ke kamar orang tuanya untuk menyampaikan hal yang sama. Bahkan juga bilang bahwa dugaannya itu saat itu yang teriak-teriak adalah Mbak Sekar. Nah, Mbak Sekar ini adalah asisten rumah tangga tetangganya yang rumahnya memang tepat di depan masjid. Mendengar yang disampaikan itu, akhirnya ayahnya pun bangun walaupun dengan terpaksa karena ayahnya ini seperti nggak mendengar sama sekali. Akhirnya ayahnya bangun rapi-rapi sebentar, sekalian karena ini menjelang subuh ya, beliau pun sekalian ambil wudhu untuk siap-siap sholat subuh di masjid. Setelah selesai, beliau pun pergi keluar rumah. Lah, pada saat pintu rumah dibuka, suaranya itu semakin jelas terdengar. Dan mereka pun semakin yakin bahwa itu adalah suaranya Mbak Sekar yang terus berteriak-teriak seperti nggak ingat apa-apa gitu. Setelah ayahnya ini bergegas segera berangkat ke sana, nggak berapa lama suara teriakannya terhenti. Dan bersamaan setelah berhentinya suara itu terdengar suara kumandang azan subuh. Jadi pada waktu saat berkumandang azan subuh sampai selesai sholat itu suaranya sudah nggak terdengar lagi, teriakannya itu dari rumah si Ening ini. Sampai setelah mulai agak pagian, ayah si Ening kan baru pulang, barulah beliau ini menceritakan kejadian tersebut. Jadi memang benar bahwa sumber suaranya itu memang berasal dari rumah tetangga di mana Mbak Sekar itu bekerja. Dan memang rumah itu merupakan rumah yang baru dihuni sama keluarga, kurang lebih ya 6-1 tahun lah, sama keluarganya namanya Pak Rizky ya. Rumahnya ini terletak di sudut pertigaan jalan, di mana sisi depan rumahnya itu menghadap ke masjid dan sisi lainnya itu membelok ke jalan lain. Jarak rumah ini dengan rumahnya sini hanya berselang sekitar 2 rumah lah, sehingga nggak lama berjalan pun sudah sampai ayahnya ini ke rumah tersebut. Setibanya di depan rumah tersebut, beliau ini mendapati si pemilik rumah, sebutnya bapak dan ibu Rizky berserta anaknya itu yang masih berusia 5 tahun itu berada di luar rumah. Lah, pada waktu itu Pak Rizky itu menggenggam erat pintu utamanya, yang sebenarnya ayah si Ening yakin bahwa pintunya sebenarnya sudah terkunci rapat. Dan sedangkan istrinya itu dengan wajah yang ketakutan, yang sama dengan Pak Rizky ya kondisinya itu, sambil membisu mendekap anak laki-lakinya yang masih kecil itu ya, yang masih terlelap di tempat duduk di terasnya. Beliau juga kaget sambil menghampiri mereka dan bertanya ada apa. Bahkan mereka pun sepertinya enggan dan ketakutan untuk menceritakan bahwa sejak tengah malam Mbak Sekar itu bertingkah aneh, marah-marah dan teriak-teriak seperti kesurupan. Dan sekeluarga jadi takut dan nggak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar rumah dan menunggu sampai Mbak Sekar ini sembuh dengan sendirinya. Dan ternyata sampai sudah mau subuh ya, Mbak Sekar ini masih teriak-teriak sambil seperti marah-marah gitu. Akhirnya karena kasihan ya melihat keluarga Pak Rizky terutama memperkirakan Mbak Sekar yang sudah berjam-jam berteriak-teriak ya, ayahnya si Ening ini meminta izin untuk masuk dan minta ditemani sama Pak Rizky ini agar nggak ada fitnah lah saat beliau di dalam. Dengan enggan dan ketakutan, Pak Rizky ini ya mengiyakan saja dan ikut dengan ayahnya si Ening ini menuju kamarnya Mbak Sekar yang berada di lantai 2. Sesampainya di sana, Pak Rizky ini kan membuka pintu lebar-lebar kamarnya Mbak Sekar ini. Dan di situ terlihat bahwa Mbak Sekar ini
lagi duduk di lantai dan teriak-teriak seperti orang kesurupan. Sampai bajunya ini basah semua oleh keringat yang masih juga mengalir dari dahinya. Jadi bayangkan ya, kalau memang kita betul-betul nggak sadar melakukan hal itu betapa. Kalau kita sadar ya melakukan hal itu betapa tenaga ini sangat terkuras ya. Melihat itu ayahnya si Ning ini kasihan sekali melihat itu. Karena Mbak Sekar ini sebenarnya anak yang baik. Dia selalu ramah sama tetangganya, tapi kok bisa jadi seperti ini gitu loh. Mendekati Mbak Sekar, ayahnya si Ning ini kemudian memberi salam kepada Mbak Sekar nih, Assalamualaikum. Tapi ternyata bukan jawaban salam yang didapat, tapi dijawab dengan teriakan suaranya Mbak Sekar nih yang nggak memperdulikan salam dari ayahnya si Ning ini. Dan beliau pun tetap berusaha untuk bertanya pada Mbak Sekar dengan lembut ya. Ning, kunaon? Maksudnya Ning kenapa? Ada apa sampai nangis teriak-teriak begini? Dengan maksud bahwa mungkin saja Mbak Sekar ini ada amarah yang dipendam yang nggak atau bagaimana hingga membuatnya jadi seperti ini. Namun respon yang dilihat itu nggak kelihatan, nggak menunjukkan bahwa Mbak Sekar ini mengalami kesedihan atau menahan sesuatu yang berat. Bahkan Mbak Sekar ini masih teriak-teriak dengan geraman ya, dan dengan mata yang melotot marah kepada ayahnya si Ning ini. Walaupun begitu, ayahnya si Ning tetap sabar. Bahkan sampai ditanya, dia diulang-ulang pertanyaannya, tapi masih saja tetap nggak ada respon. Nah, akhirnya pertanyaan pun mulai diganti, nggak seperti mungkin memendam apa dan sebagainya. Lalu ini dengan siapa, katanya ayah si Ning. Kasihan, jangan mengganggu, sudah pergi masing-masing saja, ucapnya ayah si Ning dengan tenang ya, tanpa rasa takut. Memang ayah si Ning ini terkenal pemberani sekali, meskipun Mbak Sekar itu melotot-lotot dan teriak-teriak ke arahnya sambil menunjukkan rasa amarah yang penuh ancaman, seperti terganggu lah kehadiran ayahnya si Ning ini. Tapi beliau masih tetap menghampiri Mbak Sekar dan mencoba membacakan doa tepat di punggung Mbak Sekar yang meskipun masih berteriak-teriak mengamuk. Namun walaupun berteriak dan ngamuk ya, itu sambil didoakan itu tubuhnya Mbak Sekar tuh nggak memberontak sama sekali. Dan ayahnya si Ning ini cerita kepada si Ning bahwa pada saat itu beliau hanya berdoa membacakan ayat kursi saja dengan yakin dan semaksimal mungkin, diusahakan tulus ya, khusyuk ya, karena memang kasihan melihat kondisi Mbak Sekar yang sudah nampak terlalu kelihatan sangat lelah sekali. Beliau juga khawatir gitu loh, khawatirnya Mbak Sekar ini nggak kuat lagi dan naudzubillah mendalika jangan sampai terjadi ya, karena memang kelihatan sekali cukup kelelahan gitu loh raganya si Mbak Sekar ini. Dan beliau ayah si Ning juga memohon kepada Allah ya, dan hanya ya banyak punya keyakinan gitu loh bahwa setan sejenis apapun akan kalah oleh kuasa Allah. Sampai memegang tengkuknya Mbak Sekar nih yang disaksikan oleh Pak Rizky ya, ayahnya si Ning terus membacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas serta lain-lain sampai perlahan teriakan itu semakin meredah dan menjadi sebuah tangisan. Kemudian tangisan itu semakin melemah suaranya hingga Mbak Sekar ini pingsan di kamarnya itu. Melihat kondisi Mbak Sekar seperti itu, beliau pun menganjurkan ke Pak Rizky dan istrinya supaya kalau bisa menghubungi salah satu tetangganya lah yang jadi bidan di situ, setidaknya
bisa ngecek lah keadaan kesehatan Pak Sugeng, atau bisa juga dibawa ke dokter ataupun ke rumah sakit. Karena memang kondisinya saat itu kelihatan kecapean sekali. Dan juga beliau ini menyarankan bahwa ada baiknya untuk supaya lebih rajin lah beribadah bersama maupun mengaji, karena itu memang salah satu benteng pertahanan bagi setiap muslim untuk melindungi dirinya dan rumahnya. Karena sesungguhnya rumah Pak Rizky ini memang sudah terkenal banyak keanehan sejak dahulu kala. Pak Ayana Sining juga menyarankan untuk membaca surat ayat kursi dan doa lainnya lah saat di rumah atau pada waktu zikir sekalian. Dan di situ Pak Rizky hanya bisa mengangguk-angguk aja penuh khidmat ya. Karena memang masih shock ya dengan kejadian yang barusan dialaminya, dan menyampaikan terima kasih kepada ayahnya Sining ini. Nah, memang sebenarnya Pak Rizky ini memang nggak terlalu kenal dekat ya, atau kenal baik lah dengan ayahnya Sining ini. Dan bahkan Pak Rizky dan istrinya itu walaupun sudah tinggal hampir 1 tahun ya di tempat itu, tapi sepertinya masih terasa asing bagi tetangga di sekitarnya itu. Makanya karena kurang berinteraksi dengan tetangga-tetangganya ya, jadi mungkin nggak tahu gimana kisah rumah yang mereka renovasi dan tinggali itu sebenarnya menyimpan misteri tersendiri. Dan memang rumah itu dari dulu sudah bobrok sekali, dan sudah hampir sekitar 20 tahunan lebih lah rumah itu kosong dan nggak ada yang tinggal di sana. Dan cerita-cerita yang berkembang ya, setiap ada yang mau lewat di depan rumah kosong itu selalu saja ada yang menjahili, sampai membuat siapapun enggan kalau mau lewat depan rumah itu, terutama jika malam menjelang tengah malam ya. Kejahilannya itu beragam, entah ada yang memanggil, ada yang melempar batu, bahkan ada terdengar suara tertawa, juga ada seperti suara pecahan kaca. Pokoknya rumah itu terkenal seram lah pada saat itu. Dari ayahnya Sining pun pernah dapat cerita dari tukang yang waktu merenovasi rumah tua tersebut sebelum Pak Rizky pindah ke situ ya, itu para tukang itu kerap kali dijahili oleh hal yang horor dan janggal. Bahkan sampai dikasari juga. Mereka itu terkadang mencium harum bunga, mendengar suara wanita, dan mereka pun pernah mengalami itu sampai dipukul, ditendang, dicubit saat sedang bekerja maupun saat sedang istirahat. Jadi mereka pernah juga hampir kejatuhan gendeng, bahkan ada yang catnya itu ditukar warnanya sampai membuat mereka itu harus membeli kekurangan catnya ya, merasa mereka itu dijahili sama penghuni rumah kosong itu. Tapi alhamdulillah ya, sejak kejadian itu Pak Rizky yang dulunya itu seorang yang orang menilai individualis ya, karena memang beliau itu nggak pernah sama tetangga-tetangganya kumpul atau silaturahim, makanya dianggap individualis. Tapi setelah kejadian itu rumahnya jadi ada tempelan, ditempel ayat suci Al-Quran, ayat suci dan sebagainya. Dan juga sekarang ini keluarga Pak Rizky itu lebih sosialisasi ke tetangganya, suka menyapa kalau ketemu tetangganya. Jadi ada nilai positif lah atas kejadian yang dialami keluarga Pak Rizky ini. Ending cerita ya, ada pesan moral dari Sining ini, catatan terakhir: jagalah hubunganmu dengan sekitarmu, terutama tetangga. Mereka adalah saudara yang paling dekat. Siapa tahu dari silaturahmi itu ada banyak pelajaran atau balak yang terhindarkan. Bahkan bisa saling membantu ketika kesusahan dan saling berbagi kebahagiaan saat diberi nikmat Allah. Itu tadi
tulisan pesan moral terakhir dari si ini tentang cerita yang dikirimkan tersebut. Itu tadi akhir dari cerita Rumah Angker ya. Mudah-mudahan dari cerita itu bisa menghibur sedulur semuanya. Dan sebelum saya akhiri, sebelumnya saya sampaikan terima kasih telah mendengar cerita dari Pak D mulai awal sampai akhir. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sining yang mengirimkan ceritanya. Dan untuk dulur-dulurku semuanya yang ingin mau mengirimkan cerita, bisa kirim ya via email. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo silakan bisa dikirim. Dan untuk yang belum dibacakan, sekali lagi mohon maaf karena baru bisa membawakan ceritanya mulai sekarang ya. Mau ke depannya mudah-mudahan bisa terus membawakan cerita dari kirim sedulur semua. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada sedulurku semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.